Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin berbincang saja ya, secara ringan amatiran tentu saja terkait dengan apa yang terjadi terutama di sosial media beberapa waktu belakangan, ya beberapa hari terakhir ini. Terkait dengan hasil dari tim nasional Portugal yang gagal menang menghadapi Republik Demokratik Kongo. Kenapa gua tertarik untuk berbicara ini platform Football United, ya jadi gue pikir juga gue bisa ya menggunakannya untuk misalnya mencapaikan pendapat. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah menurut gue, tapi gue merasa bahwa ada situasi yang berlebihan, dan situasi berlebihan ini bisa bergulir menjadi sesuatu yang berbahaya, dan secara spesifik berbahaya untuk tim nasional Portugal menurut gue. Dan kenapa gue berbicara juga karena ini menyinggung kapten dari Manchester United, Bruno Fernandes. Pemain terpenting bagi Manchester United, kontribusi luar biasa Bruno Fernandes di musim lalu sebelum ke Piala Dunia. Jadi ada apa sebenarnya? Ya, setelah hasil pertandingan 1-1 tersebut, ada banyak serangan menuju ke akun dari Bruno Fernandes dan juga akun dari Joao Neves, pemain Portugal yang baru saja menjadi juara Liga Champions bersama dengan PSG. Ini diserang dengan dua situasi yang berbeda. Kalau Joao Neves diserang karena komentarnya yang kurang lebih mengatakan ya Cristiano Ronaldo ini memang ikon dari tim nasional Portugal, tapi di dalam tim semua pemain itu sama. Lalu Bruno Fernandes diserang karena sepengetahuan dan sepahaman gue ya, ini karena dianggap tidak memberikan cukup banyak umpan untuk Cristiano Ronaldo. Dan lalu bergulir menjadi serangan demi serangan ya di sosial media bagi dua pemain ini. Dimana menurut gue ini situasi yang aneh. Kenapa? Gue saksikan pertandingan tersebut, gue melihat pertandingan tersebut, dan menurut gue memang tim nasional Portugal tidak bermain bagus. Mereka yang sempat unggul dulu 1-0 ya pada saat itu, bahkan di dalam 10 menit awal, tapi selanjutnya mereka justru lepas kendali serangan, bahkan mengontrol pertandingan pun mereka juga dengan tidak kualitas yang bagus. Tidak dengan kualitas yang bagus, itu ingin gue katakan ya. Republik Demokratik Kongo bertahan dengan sangat rapat, dengan sangat solid, dan itu dilakukan secara konsisten. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan momentum peluang dan mereka mampu memanfaatkannya dan menyamakan kedudukan 1-1. Portugal selepasnya sempat memiliki peluang-peluang, momentum-momentum, termasuk juga dari Cristiano Ronaldo. Tapi ya tidak ada gol kedua atau bahkan gol ketiga dan lain-lain. Intinya tidak ada gol kemenangan bagi Portugal. Dan kalau seandainya karena hal ini maka Bruno Fernandes disalahkan, menurut gue ini situasi yang aneh. Karena dalam suatu pertandingan sepak bola, semua punya tanggung jawab. Dan kalau harus dinilai siapa yang bermain tidak bagus, siapa yang salah, siapa yang harusnya bagaimana, menurut gue penilaian paling objektif itu datangnya dari head coach. Misalnya memang Bruno Fernandes dianggap tidak melakukan banyak distribusi bola ke depan khusus untuk Cristiano Ronaldo, maka Roberto Martinez bisa menarik menurut gue ya Bruno Fernandes. Tapi itu tidak dilakukan karena menurut gue memang Roberto Martinez melihat pentingnya peran dari seorang Bruno Fernandes di atas lapangan. Dan sangat aneh kalau Bruno Fernandes atau pemain lain, Bernardo Silva, Rafa Leo, pemain-pemain lain tim nasional Portugal semua dipaksa harus mendeliver bola untuk Cristiano Ronaldo, penyerang berusia 41 tahun yang selama berapa musim terakhir bermain di Saudi Super League. Saat ini bermain di panggung sepak bola tertinggi Piala Dunia yang bisa jadi akan menjadi panggung terakhir Piala Dunia bagi seorang Cristiano Ronaldo. Gua anggap aneh. Kenapa? Karena yang bisa mencetak gol dalam sebuah pertandingan sepak bola seharusnya bisa siapa saja. Dan kalau gue melihat kualitas dari tim nasional Portugal, mereka memiliki kapasitas. Artinya pemain-pemain yang ada
itu memiliki kapasitas untuk bisa mencetak gol. Bukan hanya seorang Cristiano Ronaldo. Menurut gue seperti itu. Walaupun Cristiano Ronaldo bermain posisinya sebagai penyerang, dengan salah satu tugas utamanya adalah mencetak gol, tapi sesungguhnya dalam sebuah tim, ya semua pemain bisa mencetak gol. Apalagi kalau kita berbicara terkait dengan level Piala Dunia. Dan gol pertama Portugal pun juga bukan Cristiano Ronaldo yang menciptakan gol tersebut. Dan Bruno Fernandes sudah membuktikan bahwa dia merupakan seorang provider ataupun pemberi asis yang sangat handal. Bermain di kompetisi dengan level sulit, tekanan besar, beban yang juga tinggi seperti Premier League ya, dan bermain di klub sebesar Manchester United yang besar pula beban dan juga tekanannya, dengan segala dinamika yang berada di Manchester United, selama bermusim-musim membuktikan sebagai pemain yang paling kreatif, sebagai pemain yang banyak memberikan asis. Bahkan musim lalu pecah rekor asis Premier League ya dalam satu musim dengan nama Bruno Fernandes. Artinya dia memiliki kapasitas, tapi bukan berarti dia harus selalu menyediakan bola kepada Cristiano Ronaldo. Ada beberapa keputusan ketika memang harus ditendang bola sendiri, hajar sendiri aja, atau memberikan bola kepada yang lain, berikanlah. Bahkan ada beberapa momentum menurut gue Cristiano Ronaldo nampak sedikit memaksakan mengeksekusi bola-bola yang didapat, terutama di babak kedua. Tapi sekali lagi ya inilah sepak bola. Dan menurut gue agak terlalu naif ya kalau hal-hal seperti ini lalu ya mulai menunjuk salahnya si A. Bruno Fernandes harusnya lebih banyak memberikan umpan dan segala macam. Pendapat bebas-bebas saja secara subjektif, tapi secara objektif itu adalah keputusan dari Roberto Martinez. Dan keputusan Roberto Martinez terus mempertahankan Bruno Fernandes sampai dengan pertandingan berakhir bersama dengan Cristiano Ronaldo tentu saja, ini memiliki pertimbangan tertentu dari sisi taktikal. Dimana sebenarnya menurut gua secara ringan amatiran justru mempertanyakan keputusan taktikal ini. Kenapa ada sesuatu yang tidak berjalan tapi diteruskan? Menurut gua seperti itu. Artinya sesuatu yang tidak berjalan itu dalam hal ini adalah mencetak gol. Padahal tim nasional Portugal juga memiliki penyerang-penyerang lain di bangku cadangan. Dimana menurut gua mungkin situasinya akan berbeda jika penyerang-penyerang ini masuk menggantikan penyerang-penyerang yang ada sebelumnya. Menurut gue seperti itu. Jadi gue menilai ini sesuatu yang aneh. Dan bahkan bisa bergulir menjadi sesuatu yang berbahaya kalau melihat apa komentar dari João Neves. Gue sepakat dengan komentar João Neves. Dalam sebuah tim, dalam sebuah squad, tentu saja ada pemain yang menonjol. Ada pemain yang mungkin menjadi ikon seperti kayak Cristiano Ronaldo. Tapi ketika mereka semua berada di atas lapangan, 11 pemain, semuanya sama, semuanya memiliki fungsi masing-masing, semuanya saling mengandalkan satu dan yang lain, semuanya bekerja sama untuk satu tujuan tim, bukan satu tujuan pemain. Bukan satu tujuan pemain. Mereka bermain untuk tim nasional Portugal. Bukan bermain untuk satu orang. Dan yang mereka cari adalah gelar juara kan. Siapa yang juara? Tim, squad. Dan menurut gue dari apa yang dikatakan oleh João Neves tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah menurut gue secara dengan amatiran. Bahkan betul. Memang Cristiano Ronaldo adalah seorang ikon dari tim nasional Portugal. Salah satu bintang terbesar sepanjang sejarah dari tim nasional Portugal. Tapi dalam hal di atas lapangan semua sama, semua memiliki fungsi masing-masing. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, bergulir menjadi sesuatu yang berbahaya karena kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul benih-benih perpecahan di dalam skuad Portugal. Dan ini sangat gue sayangkan karena gue berharap ya di Piala Dunia terakhir dari Cristiano Ronaldo akan sangat dramatis sekali, akan sangat ikonik menurut gue, ikonik ya. Kalau Cristiano Ronaldo bisa mengangkat trofi Piala Dunia di akhir turnamen ini, artinya Portugal menjadi juara. Itu sesuatu yang gue bayangkan pasti akan sangat megah sekali. Persaingan antara Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo ternyata membawa ke dalam sebuah suatu keadaan ataupun panggung yang kedua pemain ini menjadi juara dunia. Perdebatan tidak akan selesai setelah itu. Akan terus bergulir bahkan ketika keduanya pensiun. Dan dalam hati kecil gue, Ronaldo
Pemain yang gue ikuti semenjak dia pertama kali datang ke Manchester United dengan segala kontribusi, termasuk trofi Premier League, trofi Champions League tahun 2008, sampai pindah ke Real Madrid, datang kembali ke Manchester United, membuat gue happy. Gue selalu harapkan yang terbaik untuk Cristiano Ronaldo. Kalau dia bisa mencetak, gue berharap sebenarnya Cristiano Ronaldo bisa mencetak gol. Dan gue singgung juga di salah satu konten ya, dimana sebelumnya Messi mencetak gol, Mbappe mencetak gol, Haaland mencetak gol, Cristiano Ronaldo gue harapkan juga mencetak gol. Bahwasanya itu tidak terjadi, ya ada banyak hal yang dievaluasi. Dan yang dievaluasi menurut gue lebih ke dalam sistem dari seorang Roberto Martinez, dimana pemilihan pemain, termasuk juga sistem dan juga strategi, di situ yang lebih gue berikan tanda tanya besar. Bukan menyalahkan 1-2 individu di atas lapangan. Dan menurut gue akan lebih objektif jika keadaan seri 1-1 menghadapi Kongo, tanggung jawab ada pada Roberto Martinez. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.